Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 141, Menyerah pada naluri jahatku. Setelah meletakkan obatnya, Lu Tingqiao baru saja hendak mengetuk pintu untuk bertanya apakah Ningxi sudah selesai ketika pintu kamar mandi tiba-tiba ditarik terbuka oleh orang di dalam. Terbungkus rapat dalam handuk mandi besar, Ningxi melompat keluar seperti serangga kecil berbulu. Hati-hati. Karena khawatir dia akan tersandung dan jatuh, dia segera melangkah maju dan membantunya. Ningxi menghela napas dan berkata dengan tulus, bukan aku yang harus berhati-hati. Kaulah yang harus berhati-hati, Lu Tingqiao. Apa yang perlu aku waspadai? Lu Tingqiao bingung. Ningxi berbicara seolah-olah itu sudah jelas, jelas akulah yang harus kau waspadai. Setelah berendam beberapa saat, aku hampir memulihkan semua kekuatanku, tetapi gunung berapi yang tidak aktif yang tersembunyi di dalam tubuhku masih terasa seolah-olah bisa meletus kapan saja. Karena itu, dalam situasi seperti ini, kau harus menjaga jarak dariku. Akan ada konsekuensi serius jika aku menyerah pada naluriku yang buas. Biarkan aku memberitahumu, ketika aku menjadi gila, bahkan aku takut pada diriku sendiri. Sudut mulut Lu Tingqiao sedikit terangkat. Setelah mendengar kata-katanya yang dilebih-lebihkan, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Sebenarnya dia berharap sesuatu seperti itu terjadi. Obatnya sudah dibawa. Apakah kamu butuh bantuanku? Tanya Lu Tingqiao. Sama sekali tidak. Demi kesucianmu, lebih baik aku yang melakukannya sendiri. Ningxi berbicara dengan penuh semangat. Kesucianku, Lu Tingqiao mengerutkan kening. Ningxi mengedipkan mata, dulu, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu hanya akan melakukan hubungan seksual dengan seseorang setelah menikah? Seorang pria yang bermartabat dan menghargai diri sendiri seperti dia dengan nilai-nilai yang kuat benar-benar seperti jarum dalam tumpukan jerami. Melanggar prinsip-prinsipnya akan menjadi dosa besar. Lu Tingqiao mencubit pangkal hidungnya. Apakah dia masih bisa menarik kembali kata-kata itu sekarang? Ningxi melanjutkan dengan ragu-ragu, tentang itu, aku tidak mengenakan pakaian apapun di baliknya. Lu Tingqiao mengangguk dan menyerahkan obatnya. Kemudian, dia berinisiatif untuk pergi, aku akan menunggumu di luar. Kedengarannya bagus. Oh, benar juga. Selama perjalanan, tolong bantu aku memeriksa apakah pakaian, tas, dan sebagainya ada di sana. Oke. Lu Tingqiao berjalan ke ruang tamu. Setelah melihat-lihat sebentar, ia menemukan keranjang pakaian di sudut. Semua barang pribadi Ningxi ada di dalamnya. Lampu di dalam tasnya menyala. Ada panggilan masuk di teleponnya yang dimatikan. Lu Tingqiao meliriknya sekilas. Sedetik kemudian, pupil matanya tiba-tiba mengecil. Dua huruf berbeda muncul di ide pemanggil, YS. Itu sebenarnya orang yang identitasnya masih belum bisa ia ungkap. Panggilan tidak terputus dan layar terus berkedip. Lu Tingqiao menatapnya selama lebih dari 10 detik. Akhirnya, ia menggunakan jarinya yang ramping untuk mengangkat telepon dan menerima panggilan tersebut. Di ujung telepon yang lain, terdengar suara tetesan cairan, seperti seseorang sedang menuang anggur. Tiba-tiba, terdengar suara serak laki-laki, "Hai Sisi, apakah kamu sudah menerima hadiahku? Selamat ulang tahun." Lu Tingqiao tidak berbicara. Halo. Setelah sekitar 5 detik, tepat ketika Lu Tingqiao berasumsi bahwa orang lain itu tidak akan berbicara lagi, suara yang membawa sedikit pesona iblis itu berbicara lagi, kamu bukan Ningxi." Lu Tingqiao tetap diam. Kemudian, suara gelas anggur yang diketuk pelan terdengar. Setelah itu, pria itu terus berbicara dengan rasa ingin tahu, "Lalu siapa kamu?" "Biar ku tebak. Kamu pasti seorang pria. Pria yang bersamanya saat ini. Apakah kalian berteman dengan keuntungan atau sedang berpacaran?" Pria itu berhenti sebentar lalu tertawa kecil. Nada suaranya mengandung niat jahat yang tersembunyi dan berbahaya. "Ah, kalau kalian berpacaran, apakah dia sudah memberitahumu bahwa dia berselingkuh?" "Ya, benar. Lagi pula, akulah pria satunya." "Apa yang coba dia katakan?" Tepat saat Lu Tingqiao hendak menyelidiki lebih lanjut, ponselnya tiba-tiba mati. Baterainya habis dan mati sendiri.